Banyak orang masuk dunia kripto, tapi nggak ngerti bedanya exchange yang aman dan yang berbahaya. Padahal, kalau lo salah pilih exchange, duit lo itu bisa hilang dalam semalam. Entah exchange-nya kabur, exchange-nya bangkrut, kehack. Tapi kalau lo ngerti cara milih yang bagus, justru bisa jadi jalan buat cuan jangka panjang. Dan di akhir video ini gue juga akan bahas ada satu exchange yang menurut gue bagus dan ranking 1 di dunia. Nah, yang pertama, apa itu exchange? Exchange itu adalah platform tempat kita beli, jual, dan trading cryptocurrency. Simpelnya gini, ini tuh kayak marketplace-nya untuk kripto ya, kayak sekuritas di saham. Contohnya apa? Ada Binance, Coinbase, Kraken, OKX, Indodex, ataupun toko kripto. Disinilah semua transaksi kripto itu terjadi, mulai dari beli Bitcoin, pakai rupiah, sampai trading futures. Terus gunanya exchange itu apa sih? Exchange itu mempermudah lo buat masuk ke dunia kripto, karena banyak fitur nih yang ada di exchange sekarang. Yang pertama, lo bisa beli kripto langsung pakai e-wallet, transfer bank, ataupun pakai kartu kredit. Lalu lo bisa trading dengan harga yang real time dan juga likuiditasnya cukup tinggi kalau misalkan kita pakai checks yang di luar. Nextnya ada fitur tambahan seperti staking, earn, launch pool, launchpad, sampai penjualan NFT. Lalu lo bisa tarik ke dompet pribadi atau ke wallet lo itu kapan aja. Nah, yang terakhir nih, sekarang banyak exchange itu udah sediain Web3 wallet mereka sendiri. Jadi kalau misalkan kalian mau hunting airdrop, kalian mau garap airdrop, mau trading di coin micin, trading di DeFi, itu bisa langsung jadi satu super app. Terus gimana cara tahu exchange itu aman? Nah gini ya, lo harus cari exchange yang punya fitur keamanan kayak two-factor authentication, dimana lo harus pakai Google Authenticator, dan juga ada whitelist withdrawal-nya. Lalu yang kedua, yang pasti harus kita pahamin, yaitu likuiditasnya besar, transaksinya lancar. Karena kalau misalkan marketnya low liquidity, misalnya lo beli Bitcoin di 110.000, pencet market ya, atau hajar kanan istilahnya, HK, itu lo bisa dapetnya mungkin di 110.100 atau 110.200. Nah, kalau likuiditasnya rendah ya lu yang rugi gitu. Ngantrinya di mana, dapat barangnya, harganya di mana. Yang ketiga, ada proof of reserve-nya, alias ada bukti kalau dia punya barang. Karena gini, kalau misalkan lu pakai exchange yang abal-abal, kan lu trading nih di dalam exchange-nya. Lu beli barang, yang pegang barangnya itu tetap exchange. Jadi kalau misalkan nggak ada proof of reserve-nya, ya udah bisa aja lu beli barang, tapi ternyata barang lu itu nggak ada sama sekali. Jadi cuma istilahnya angka doang di balik layar, padahal koin aslinya atau token aslinya itu nggak dipegang sama exchange tersebut. Jadi yang harus digarisbawahin adalah lu harus tahu proof of reserve-nya dan juga udah diaudit sama pihak ketiga. Lalu yang terakhir ya ada dukungan global dan juga komunitasnya aktif. Entah dia udah buka di banyak negara, exchange-nya udah ada di Eropa, di Asia, di Amerika, atau komunitasnya juga aktif teman-teman. Dia sering ngadain airdrop, sering ngadain event, sering ngadain launch pool, launchpad. Kalau misalkan mereka bisa ngadain event seperti itu, berarti kan ya duit mereka tuh jalan. Ketika duit mereka jalan ya mereka bisa kasih event kayak gitu. Exchange itu kalau duitnya jalan berarti bagus teman-teman. Karena kalau exchange-nya nggak bagus ya nggak ada orang yang pakai di sana, duitnya itu nggak jalan. Oke, nextnya kita akan bahas bahaya exchange yang abal-abal. Jadi kalau misalkan lo asal pilih exchange ya lu klik nggak tahu link dari mana atau nggak lu downloadnya asal-asalan, mungkin dari teman lo rekomendasi tapi nggak tahu asal usulnya dari mana, resikonya itu besar banget. Yang pertama dan paling parah ya dana lo itu bisa ditahan sepihak. Misalkan lo mau withdraw nggak bisa, terus tiba-tiba lu mau cairin dana lu nggak bisa juga, nggak bisa keluar dari exchange-nya, di blok gitu ya, itu sangat beresiko. Lalu nextnya mungkin bisa kena hack karena sistemnya lemah. Maksudnya kena hack ini gimana? Entah akun lu tiba-tiba hilang, atau nggak akun lu nggak bisa dibuka, atau exchange-nya kecurian token, kecurian koin. Nah itu berarti kan sistemnya cukup lemah. Yang ketiga, ini bisa tiba-tiba bangkrut kayak FTX. Kalau kalian tahu kasus FTX itu bangkrut ya teman-teman ya. Jadi istilahnya semua orang yang pakai FTX itu mereka nggak bisa withdraw, dan juga ada permasalahan sampai masuk ke court di Amerika gitu teman-teman. Jadi gini, kripto itu bukan cuma soal lu beli terus lu simpen, tapi lu ingat juga platformnya atau tempatnya itu harus jelas dan juga aman. Apalagi kalau misalkan lu baru mau mulai masuk ke cryptocurrency. Jangan asal kejar promo receh ataupun exchange yang kagak jelas. Nah, di sini gue bakal bahas satu exchange yang menurut gue oke banget. Gue juga pakai, gue trading di sana, gue pegang
aset di sana. Di sini ada Binance ya, yaitu exchange nomor 1 di dunia. Lo bisa cek di CoinMarketCap dimanapun, Binance itu nomor 1. Ya, ranknya nomor 1 dan bukan tanpa alasan. Dia punya pangsa pasar spot global terbesar, yaitu 41%. Dia punya 280 juta pengguna di lebih dari 100 negara. Yang artinya, teman-teman, banyak orang pakai Binance. Ya, orang percaya sama si Binance. Lalu total volume trading lebih dari 125 triliun US dollar, yang menurut gue itu udah gede banget sih. Ya, volume tradingnya gede, berarti marketnya liquid. Misalnya lu mau beli barang, ya udah spreadnya kecil gitu teman-teman. Cuma kena mungkin fee transaksi, fee jual, fee beli. Lalu di sana dia ada jaminan safe fund atau SAFU ya, biasa orang kripto itu bilangnya SAFU. Itu senilai 1 miliar dolar buat lindungin dana user. Nah, terus yang menarik di sini komunitasnya juga kuat. Apalagi dia ada Binance Academy. Kurang lebih udah 64 juta orang itu mereka belajar kripto secara gratis di Binance Academy dan diaksesnya juga gampang banget. Lu tinggal buka, ya udah lu cari aja di Google ataupun di Safari. Kalian tinggal ketik Binance Academy. Itu muncul semua teman-teman. Misalnya lo mau belajar tentang kripto dari awal, lo mau belajar apa, lo mau belajar tentang staking, itu semuanya lengkap ada di Binance Academy. Kalau misalkan lo nggak ngerti, start dari Binance Academy, pelajarin basic-basicnya sampai lo dapet, oh kripto ini seperti ini, baru lo mulai invest. Jangan lo invest ke hal yang nggak lo ngerti. Oke, ini out of topic sebentar. Tahun ini Binance itu udah genap 8 tahun. Jadi happy birthday to Binance ya. Udah umur 8 tahun. Yang artinya dia udah survive selama 8 tahun di market kripto yang bergejolak, yang volatil dan juga naiknya ngeri, turunnya juga ngeri. Dan si Binance ini masih survive. Jadi menurut gua Binance ini cukup oke kalau misalkan kita mau pilih jadi exchange tempat dimana kita simpen aset. Dia awalnya start small dari tahun 2017 jadi raksasa global. Di Binance itu juga bukan tempat trading doang. Di sana tuh banyak fitur banget, ada Binance Pay, Binance Earn, ada walletnya juga ya, Web3 wallet, ada launch pool, ada launchpad, ada mega drop, ada hodler airdrop. Jadi kalau misalkan lu hold BNB teman-teman, lu pegang BNB dan lu stake di Binance, lu akan dapetin token secara gratis. Dan menurut gua alokasi yang dikasih sama Binance di saat ada hodler airdrop itu cukup besar. Jadi benefitnya cukup banyak lah kalau kalian pegang si BNB. Jadi mereka itu nggak cuma ngembangin teknologi ya teman-teman, tapi ada edukasinya juga via Binance Academy. Safety juga ada, keamanannya, ada proof of reserve-nya, dan juga ada transparansinya. Semuanya kelihatan, kalian bisa cek udah diaudit, juga ada proof of reserve-nya semua. Jadi bener-bener menurut gua cukup oke untuk centralized exchange. Jadi kalau misalkan lu mau masuk dunia kripto dengan aman, pilihlah exchange yang terpercaya. Nggak harus Binance, tapi kalau kalian lihat by data, kalian lihat ranking Binance di CoinMarketCap, dan udah dipakai sama ratusan juta orang, ya kalian bisa pilihlah exchange tersebut. Apalagi Binance ini punya fitur lengkap dan keamanannya juga terjaga. Kalau misalkan lo mau start trading, start investing, ataupun lo mau cuma sekedar belajar kripto ya dari Binance Academy, klik link di deskripsi buat daftar Binance. Sekarang juga ada lagi event di mana lo bakal dapet 6 dolar rupiah atau 100 ribu secara gratis dengan caranya cuma KYC ya atau verifikasi KTP, lalu kalian deposit dan start trading di Binance. Sudah langsung dapat 6 dolar atau kurang lebih 100 ribu rupiah. Untuk penjelasan detailnya gue bakal lempar ke Telegram gue. Jadi lu bisa cek juga Telegram gue di bawah untuk join ke grup komunitas kripto. Jangan tunggu FOMO, start now ya, mulai sekarang. Itu dia, see you in the next video.